Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ronald Ramadana, NIM 19389, dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem bertema POP10 agregator dengan independent consumer dan deduplication. Nah, jadi kan sistem ini tuh terdiri dari dua service yang berbeda ya kalau kita lihat di sini. Yaitu ada agregator dan publisher. Agregator berjalan di port 8080, sedangkan publisher 8081. Dan kedua service ini menggunakan satu Docker file yang sama, tapi nanti dia dibedakan melalui argumen service yang ada di sini. Jadi nanti ya dia bisa membedakan lah code yang mana sih yang dipakai untuk service yang tersebut. Nah, dari situ kalau kita lihat di sini agregator kan bertujuan untuk ini ya, menyimpan event, menerima event, baru ini memastikan deduplication itu terjadi dan itu memanfaatkan SQLite lah. Jadi ya memastikan kalau event itu nggak ada yang keulang gitu dengan event ID yang sama. Dan untuk publisher ya dia bertugas untuk mengirim event dan itu termasuk juga event yang duplikat. Jadi ya bisa kita simulasikan lah at least on delivery gitu. Dan oke, kalau gitu. Jadi satu Docker file ini ya ada di root, nanti dibedakan, sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Dan nanti dedoknya bakal dicek berdasarkan folder data yang ada di sini. Dan folder datanya itu nyimpan file SQLite-nya lah. Nanti akan saya tunjukkan caranya gimana. Nah, jadi misalnya kita coba nih, mkdir minp data chmod 777 data. Ini bakal membuat sebuah folder tambah data dan kita bisa kasih akses agar kontainer itu bisa melakukan operasi read dan write lah ke dalam folder ini. Nah, dari situ, ini misalnya kita jalankan docker compose up min build. Nah, kayak gini. Oke. Nah, itu sudah jalan. Agregatornya kita tunggu dulu health check-nya. Nah, sudah healthy nih, agregatornya baru publisher bisa jalan. Karena publisher itu depends on agregator. Nah, baru kita cek dulu start awalnya dari service agregator. Di sini saya buatin pakai ini ya, HTTPS. Pokoknya dia itu imba banget lah untuk membantu kita dalam melakukan testing endpoint. Karena kita cuma perlu ngebuatnya dalam satu file gini. Dan kalau kita mau jalanin tinggal klik ini nanti kita dapat responnya, baru nanti kita bisa tambahin testing juga di sini. Jadi ya endpoint itu bakal lebih robust lah pengecekannya. Jadi kalau ada error ya bakal lebih cepat ketahuannya. Nah, jadi udah nih semuanya nol karena memang baru mulai dan misalnya di sini saya ngirim sebuah event, kita kirim, oke, queue 1 antrian pertama, kita coba cek lagi get startnya. Nah, dia receive 1, unique proses 1, duplicate dropnya masih nol ya, karena ya eventnya masih unik lah, masih pertama kali dijalankan. Nah, misal kita tes di sini, di duplication dari agregatornya, kita kirimlah sebuah event yang memiliki event ID yang sama di sini. Nih, dia tetap bakal respon dengan queue 1 dan antrian pertama, tesnya juga bakal berhasil. Nah, tapi kalau misalnya kita cek di sini get startnya, dia itu bakal bilang resepnya itu 2, tapi unit prosesnya satu dan duplicate dropnya satu. Nah, jadi itu benar ya, dari duplicationnya bekerja gitu. Karena ya dia nanti bakal ngecek di sini, oh eventnya udah pernah dilakuin nih di database ada recordnya. Oh ya udah nggak perlu dijalanin lagi, atau nggak perlu diproses lagi gitu. Nah kayak gitu ya. Nah dari situ ke section berikutnya itu ada ini pengecekan event berdasarkan topik. Semisal di sini kan saya ada buatin get events by topik ya. Ini buat ngeliat aja sih event apa aja yang udah terjadi berdasarkan topik yang kita kasih di query parameternya ini. Jadi ya, misal kita ingin ngecek logs out, nah ini bisa dapat kita eventnya apa aja yang udah dilakukan. Nah di sini juga misal kita ada ngecek topik yang belum ada yang make lah, misalnya logs titik unknown. Nah dia bakal ini ngirim nol gitu, maksudnya ya karena nggak ada, belum pernah dipakai topiknya ini. Nah itu untuk pengecekan events berdasarkan topik. Nah sekarang kita ke berikutnya itu mengenai validasi skema. Nah jadi kenapa ada ini sih ya? Jadi misalnya kita mengirim sebuah request yang punya body lah di dalamnya atau ketentuannya sendiri lah. Nah gunanya validasi skema ini ya untuk mengecek apakah isinya itu udah sesuai gitu dengan ketentuan service kita. Jadi nggak bisa sembarangan request itu bisa diproses lah. Nah di sini misalnya untuk missing field, maksudnya ada field yang tidak disediakan di sini. Contohnya itu event ID. Misal kita coba jalanin, nah, nanti dia bakal kasih tahu field required apa yang diperlukan di body yaitu maksudnya ini semua event yaitu yang ini aja baru ke nol maksudnya indeks pertama indeks ke nol ya itu ya data pertama yang ini. Nah terus apa field yang hilang event ID. Oh ya udah jadi kita perlu nambahin event ID di sini biar dia itu bisa diproses sama servisnya. Nah dari situ itu udah bisa tuh dan di sini juga ada yang versi timestamp ya misalnya di sini timestampnya formatnya nggak sesuai lah. Nah itu juga bisa ditolak sama servisnya. Nah dari sini untuk aggregator itu udah kelar. Nah sekarang kita pindah dulu ke publisher. Nah, ini sama pakai HTTPS juga. Semisal di sini kita cek dulu statusnya. Nah dia tuh bakal kasih tahu lah konfigurasi di dalamnya aggregator all ya maksudnya biar dia tahu ngirim event ini kemana. Nah, baru event count ini ya seberapa banyak event yang bakal dikirim. Kita memang ada 6.000 ya sesuai dengan panduan tugasnya. Baru ya duplicate rate ini dari ya maksudnya 25% dari event yang dikirim itu ya bakal duplikat. Nah, karena kita mengirim total 6.000 dan 0,25 dari 6.000 itu 1.500, berarti ada 7.500 event keseluruhan yang bakal dikirim. Nah, tapi 1.500 itu adalah duplikat gitu. Nah, oke, misal kita coba kirim nih run publisher. Nah, ini bakal makan waktu agak lama ya, karena ya 6.000 event itu nggak dikit gitu. Nah, dari sini
Kita tunggu, oke sudah bisa. Total event yang dikirim 1.500, yang unik ada 6.000, yang duplikat ada 1.500, semua terkirim tapi dan nggak ada yang gagal dikirim. Kalau kita lihat juga di sini tesnya berhasil semua ya. Nah, dari situ kita coba cek dulu di agregatornya. Nih, oke, kita coba cek get stuck. Nah, ini kita coba jalanin. Nih, berhasil ya. Resipnya 7.502, sesuai lah sama kita ngirim tadi 7.500. Yang unik ada 6.001, oke bener. 6.000 tambah satu yang kita jalanin di awal 1.501 ya, bener juga. Kita tadi ada ngejalanin duplicate event satu di awal, baru nambah lagi 1.500. Oke, jadi udah bener ya kalau gitu. Nah, dari sini misalnya kita lanjut lagi ke section berikutnya, yaitu mengecek dedups-nya itu persisten atau enggak. Maksudnya dedups itu yang ini ya, dedup store ini database-nya. Nah, maksudnya persisten itu ya kalau misalnya kita restart kontainernya, yang agregator itu dia bakal tetap nyimpan datanya. Nah, misalnya di sini kita coba cek docker compose restart agregator. Nah, oke udah di restart nih. Kita tunggu ya. Ini saya menggunakan Docker Container Tool biar bisa ngecek lah. Nah, di dalam VS Code-nya ini udah bisa ya, udah selesai di restart. Dan semisal kita kembali ke agregator HTTP dan kita coba jalanin nih startnya. Nah, dia bakal reset. Tapi di sini tetap ada ya data-datanya. Nah, jadi semisal kita jalanin ini, event yang duplikat tadi, kayak ini, ya event ID-nya sama ya. Nah, dia itu bakal queue satu, tapi semisal kita cek get stuck-nya, nah, dia ini bakal terdeteksi duplikat karena di DB-nya di sini masih menyimpan event ID-nya yang sama, yaitu yang tadi kita kirim duplikat tadi. Ini, nah IPT001. Oke, jadi itu udah bisa ya. Deduplication store-nya itu persistent ya berdasarkan file database-nya itu. Nah, dari sini, semisal kita ke berikutnya, sisa beberapa lagi, ini ada unit testing. Ya, unit testing ini menggunakan Python ya. Di sini sudah saya siapin. Dia ya pakai file Python, code-nya Python. Baru kita coba jalanin ini komennya. Ini dia bisa nih ya, lagi dijalanin semua ya. Ntar mau cek waktu dulu. Sudah 8 menit. Oke, dikit lagi. Nah, ini udah kelar nih ini untuk unit test. Nah, dari sini itu sudah semua ya untuk video di kali ini. Semua sudah saya tes, semuanya berhasil. Untuk idempotensi berhasil, deduplication juga bisa, dan persisten ya untuk data ya event yang disimpan. Nah, dari situ oke, sudah kelar.